Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Denisa Aprilia Putri, Alvina Dwi Damayanti, Nila Mei Alina, dan Agnes Cantika Tunjung Biru akan mempresentasikan diskusi kami mengenai penilaian autentik pembelajaran IPA di SD. Apa itu penilaian autentik? Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengaturan. Istilah assessment merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibanding dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Adapun tujuan penilaian autentik itu ada 3. Yang pertama, menjadikan siswa pembelajar yang berhasil menguasai pengetahuan. Yang kedua, melatih keterampilan siswa menggunakan pengetahuannya dalam konteks kehidupannya. Yang ketiga, memberi kesempatan siswa menyelesaikan masalah nyata. Karakteristik penilaian autentik itu ada 5. Yang pertama, belajar tuntas ketuntasan. Belajar merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Yang kedua, otentik. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Yang ketiga, berdasarkan acuan kriteria. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Yang keempat, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Yang kelima, berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan penilaian autentik. Keuntungannya yaitu berorientasi terhadap proses penilaian pembelajaran, menggambarkan pencapaian, kemajuan hasil belajar siswa, dapat meningkatkan proses pembelajaran dan kurikulum dalam merefleksi ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya ada kelemahan. Kelemahannya yaitu meliputi biaya yang diasumsikan lebih banyak jika dibandingkan dengan tes standar. Menurut profesionalitas guru, yang semua guru belum bisa mengaplikasikannya dan kurang valid jika dibandingkan dengan asesmen lain. Selanjutnya ada prinsip dan pendekatan penilaian autentik, yaitu ada sahih, objektif, adil, terpadu, transparan, menyeluruh, sistematis, dan akuntabel. Selanjutnya ada kompetensi, teknik, dan instrumen penilaian autentik. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Selanjutnya, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kompetensi dasar aspek keterampilan untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai. Kemudian, seorang guru IPA dapat melakukan penilaian autentik dengan tahapan atau prosedur. 1. Dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran. 2. Terpadu dalam pembelajaran. 3. Menilai kesiapan, proses, dan hasil belajar peserta didik secara utuh. 4. Meliputi ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 5. Relevan dengan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. 6. Mencerminkan masalah dunia nyata. 7. Tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Kemudian, langkah-langkah perencanaan penilaian autentik. Yang pertama, sikap, yaitu 1. Menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah yang mengacu pada kompetensi inti 1, yaitu ketaatan beribadah dan berperilaku syukur, dan juga kompetensi inti 2, yaitu jujur dan disiplin. Yang kedua,
menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan. 3. Merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan. Kemudian, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu. Pada dasarnya, pada saat penilaian keterampilan dilakukan secara langsung, penilaian pengetahuan pun dapat dilakukan. Penilaian pengetahuan dan keterampilan harus mengacu kepada pemetaan kompetensi dasar yang berasal dari kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Pada tahap perencanaan ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Pemetaan kompetensi dasar muatan pelajaran. 2. Penentuan KKM. 3. Perencanaan bentuk dan teknik penilaian. 4. Perancangan instrumen penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Cantika Tunjung Biru, NIM 19021011159. Saya akan melanjutkan presentasi tentang instrumen penilaian otentik pembelajaran IPA di sekolah dasar. Penerapan penilaian otentik dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Penerapan penilaian otentik dalam pembelajaran IPA perlu menyesuaikan dimensi atau domain dari IPA itu sendiri. 4 domain sains dalam konteks pembelajaran IPA mencakup sikap ilmiah, proses ilmiah, produk, dan aplikasi atau teknologi IPA. Penilaian otentik dalam pembelajaran IPA digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian otentik untuk kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri atau self-assessment, penilaian antara peserta didik, peer assessment, dan jurnal. Lalu untuk aspek kompetensi pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan dilakukan melalui pengamatan kinerja yang meminta peserta didik mendemonstrasikan kompetensi tertentu melalui tes praktek, proyek, atau penilaian portofolio. Contoh instrumen penilaian otentik dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Penilaian kompetensi sikap. Yang pertama melalui observasi. Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati, baik yang terkait dengan mata pelajaran maupun secara umum. Pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang terkait dengan mata pelajaran dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti ketekunan belajar, percaya diri, rasa ingin tahu, kerajinan, kerjasama, kejujuran, dan disiplin. Yang kedua, melalui penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri, menentukan kompetensi yang akan dinilai, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, merumuskan format penilaian dapat berupa daftar tanda cek atau skala penilaian. Yang ketiga, melalui penilaian teman sebaya atau peer assessment. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antar peserta didik. Penilaian teman sebaya dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 teman sekelas atau sebaliknya. Dan yang terakhir, menggunakan penilaian jurnal atau anecdotal record. Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.